hukum militer Amerika Serikat dan bukan hukum sipil. Dan pemerintah kita melalui Kementerian Luar Negeri juga sudah mencoba untuk membuka akses dapat berhubungan dengan Ambali ini, tapi tidak berhasil. Tapi terus ada komunikasi antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Amerika Serikat yang sudah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya. Dan itu saya berterima kasih kepada Kementerian Luar Negeri dan khususnya kepada Ibu Retno Marsudi yang sudah memberikan informasi kepada kita tentang apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya terhadap kasusnya Ambali ini. Jadi pemerintah sudah membuka akses, ya, tapi belum berhasil, dan pemerintah pernah juga minta yang bersangkutan itu supaya segera diadili. Persoalan Ambali itu menjadi salah satu fokus perhatian kami, oleh karena beliau adalah seorang warga negara Indonesia yang ditahan di tempat tahanan di Guantanamo, wilayahnya Kuba, tapi ditahan oleh militer Amerika Serikat sampai sekarang. Dan concern kita adalah kita harus memberikan bantuan dan perlindungan kepada setiap warga negara Indonesia di luar negeri, walaupun kita berbeda pandangan, walaupun yang bersangkutan itu melakukan kejahatan di luar negeri, melakukan kesalahan, tapi bukan itu yang kita persoalkan, tapi adalah warga negara Indonesia yang ada di luar negeri itu tetap harus kita lakukan pembelaan dan perlindungan. Jadi Ambali itu adalah tokoh yang terlibat dalam jaringan Jamaah Islamiyah dan punya link dengan Al-Qaeda, dan menjadi salah seorang tokoh teroris yang dicari di seluruh dunia, bukan hanya oleh kita tapi juga oleh pemerintah Amerika Serikat dan negara-negara lain. Dan waktu selesai pasca bom Bali, pemerintah kita juga, aparat penegak hukum kita juga mengejar yang bersangkutan, tapi tidak tertangkap, dan kemudian dia tertangkap dalam operasi gabungan antara militer Amerika Serikat dan Thailand, dan kemudian dibawa ke Amerika Serikat dan ditahan di Guantanamo, dan sampai hari ini belum pernah diadili karena menghadapi sejumlah permasalahan, karena yang diberlakukan adalah hukum militer Amerika Serikat dan bukan hukum sipil. Dan pemerintah kita melalui Kementerian Luar Negeri juga sudah mencoba untuk membuka akses dapat berhubungan dengan Ambali ini, tapi tidak berhasil. Tapi terus ada komunikasi antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Amerika Serikat yang sudah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya. Dan itu saya berterima kasih kepada Kementerian Luar Negeri dan khususnya kepada Ibu Retno Marsudi yang sudah memberikan informasi kepada kita tentang apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya terhadap kasusnya Ambali ini. Jadi pemerintah sudah membuka akses, ya, tapi belum berhasil, dan pemerintah pernah juga minta yang bersangkutan itu supaya segera diadili, tapi sampai hari ini juga belum diadili. Dan juga dulu pernah juga ada pembicaraan, ya, belum sampai pada kesimpulan kemungkinan dia direpatriasi untuk diadili di Indonesia, tapi sampai hari ini juga belum berhasil. Dan kita tahu bahwa beberapa mereka yang ditahan di Guantanamo itu juga sudah dikembalikan oleh pemerintah Amerika Serikat, termasuk 2 orang warga negara Malaysia. Dan kita Ambali itu masih tetap ditahan di sana, dan walaupun sampai hari ini kita belum sampai pada kesimpulannya, jadi belum ada diputuskan akan kita minta dia ditransfer ke Indonesia atau maupun itu belum. Kita sedang mempelajari, menjajaki, dan perlu mengkoordinasikan hal ini. Bukan hanya kami, tapi juga instansi atau badan atau kementerian yang lain, Kementerian Luar Negeri, kemudian juga kepolisian, kemudian juga Mabes TNI, Badan Anti Penanggulangan Terorisme dan sebagainya, sehingga kita nanti sampai pada satu kesimpulan akan seperti apa yang kita lakukan terhadap Ambali ini ke depannya. Jadi jangan dianggap bahwa kita sudah ambil keputusan bahwa kita dia kembali, itu belum sampai ke tingkat itu. Cuman memang ada sejumlah permasalahan juga dilihat dari segi hukum Indonesia. Kementerian Komunikasi juga hadir dalam rapat dan melaporkan bahwa
Kementerian tersebut juga sudah mengambil satu langkah hukum dan langkah preventif memblokir web dari perusahaan-perusahaan pinjaman online yang tidak berizin. Jadi yang masyarakat harus mengetahui, nanti listnya ada di OJK, hanya ada 97 yang sudah mendapatkan izin untuk beroperasi secara legal, yang lain adalah illegal, dan masyarakat silahkan melaporkan kepada aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, jika sekiranya mereka menjadi korban atau mendapatkan ancaman akibat terlibat dalam proses pinjaman secara daring atau pinjaman secara online. Sudah cukup? Masih ada yang mau ditanya? Hukum itu kan lama baru diterima oleh kita, dan itu biasalah, karena sudah muncul di webnya, tapi kita belum menerima asli dari putusan itu sendiri. Dan kemudian diperlukan adanya rapat koordinasi internal pemerintah terhadap masalah ini, dan bagaimana sikap pemerintah. Pemerintah akhirnya mengambil kesimpulan bahwa tidak akan mengajukan PK atas putusan ini. Jadi kalau saya bilang negara nggak pernah kalah, ya, negara ya, tapi pemerintah bisa kalah di pengadilan. Ya, OJK mengajukan PK, tapi kita ketahui bahwa OJK kan lembaga sendiri, ya, tapi internal pemerintah tidak akan mengajukan PK dan menerima putusan ini. Jadi barangkali juga patut dicatat oleh wartawan bahwa pemerintah juga patuh kepada putusan pengadilan dan akan melaksanakan putusan pengadilan. Ini barangkali sesuatu yang baru juga. Biasanya pemerintah nggak mau kalah, tapi ya, ini kita terima putusan ini bahwa memang ada sesuatu yang harus kita follow up dalam bentuk pengaturan dan langkah-langkah hukum dalam mengatasi masalah pinjaman online ini. Law enforcement di lapangan sebenarnya lebih kepada koordinasi di bawah Menko Polhukam. Ya. Jadi kami sendiri sebenarnya tidak secara langsung menangani masalah pembakaran laut itu. Nanti barangkali bisa ditanyakan dalam rapat koordinasi Polhukam, bukan di bawah koordinasi kami di sini. Tapi kalau sejauh itu menyangkut regulasi, ya memang kami akan koordinasikan. Seperti masalah pinjaman online ini kan menyangkut regulasi. Tapi ada juga aspek-aspek dari penegakan hukumnya, dan karena itu memang Kapolri juga hadir dalam rapat tadi. Cuma beliau berhalangan dan diwakili oleh Kabar Eskrim karena terkait dengan law enforcement terhadap pinjaman online yang dilakukan secara ilegal dan merugikan masyarakat. Jadi saya minta maaf sebelumnya. Bapak sebagai pakar hukum melihat masalah pencucian uang, ya, karena kita ketahui bahwa sebagian operator pinjaman online itu bergerak di luar negeri dan bahkan mempekerjakan orang Indonesia di sana. Kerjanya hanya nelponin orang, ngancam orang di sini, banyak yang stres, dan kemudian banyak juga yang sampai gantung diri gara-gara stres mendapatkan orang semacam itu. Dan tadi juga Wakil Menteri HAM mengungkapkan satu pandangan dan concern beliau bahwa ini sudah menyangkut hak asasi manusia yang harus kita lindungi, dan Kementerian Luar Negeri dapat melakukan kerjasama dengan negara-negara bersangkutan yang juga ada di kawasan Asia Tenggara ini tanpa saya sebutkan negaranya, dan kerjasama itu bukan hanya pada tingkat Menlu tapi juga pada tingkat polis to polis, ya, dan juga mutual legal assistance yang dapat dilakukan oleh Kementerian Hukum. Dan dari saya itu aja. Dari Pak Mendagri tadi beliau memberikan banyak sekali saran dan masukan. Silakan Pak Mendagri. Ada poin yang pertama adalah tadi Kemendagri akan menjadi bagian dari tim evaluasi regulasi, karena memang sudah ada sebenarnya tim satgas, ya, yang dipimpin oleh OJK saat itu, dan ada 16 lembaga yang masuk, di lembaga pemerintah yang masuk, di antaranya Kemendagri. Kemudian yang kedua, itu kita akan juga ikut masuk ke dalam substansi pada waktu penyusunan regulasi atau evaluasi regulasi, terutama yang berkaitan dengan tugas-tugas Kemendagri. Di antaranya juga masalah sosialisasi pencegahan, ya, yang melibatkan pemda-pemda, desa-desa, supaya masyarakat bisa memilih pinjaman online yang sah dan tidak. Gitu. Nah, yang ketiga, perlindungan data pribadi itu menjadi salah satu amanat dari tuntutan itu yang jadi putusannya. Nah, untuk perlindungan data pribadi ini kami lihat dalam sistemnya, ya,
itu basis yang paling utama digunakan adalah datanya Dukcapil Kemendagri NIK, karena ada biometrik berupa sidik jari, fingerprints, retina mata, dan facial recognition, pengenalan wajah. Nah, itu kita sudah melakukan kerjasama lebih kurang 6.000 lembaga, baik pemerintah non pemerintah, termasuk lembaga keuangan, fintech. Nah, ini kita selama ini menggunakan standarisasi sistem security yang cukup kuat. Tapi bocornya biasanya di usernya yang kerjasama. Kami akan memberikan warning supaya menggunakan standarisasi data, sistem data ya, yang sudah standar ISO 27000. Nah, kalau seandainya terjadi kebocoran, ada undang-undang perlindungan data pribadi, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 yang berlaku 27 Oktober tahun 2024. Nah, ini ada sanksinya bagi yang membocorkan data pribadi, termasuk penyelenggara online yang menggunakan data pribadi kliennya untuk yang lain. Itu yang belum bermasalah selama ini. Jadi ada yang penyelenggara pinjol yang menggunakan data yang masuk ke dia, itu digunakan untuk kepentingan lain. Itu menjadi keberatan dan diputuskan oleh Mahkamah Agung. Oleh karena itulah nanti kami dengan kerjasama dengan pengguna jasa termasuk keuangan, dalam perjanjian kerjasama kami akan perkuat. Kalau terjadi kebocoran, maka kami akan putus hubungan dan dia kena sanksi hukum. Dan tadi saya sampaikan, sebenarnya sanksinya bisa administrasi, juga denda, dan bisa pidana. Ya, ini domainnya penegak hukum. Saya kira itu. Terima kasih. Tak sempat baca berita? Dengarkan saja. Klik text to speech di sindonews.com.